sahabat religi, hari ini jadwal kita ketemu dengan tokoh Hindu dan hari ini akan kita wawancara dengan tokoh Hindu tersebut. Biasa kita didampingi dengan para penghimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari ikut dengan saya. Sahabat religi, akhirnya kita sudah sampai sahabat religi ke KPHDI. Nanti kita akan bincang-bincang dengan tokoh yang ini Penghimas. Ayo mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Selamat siang. Terima kasih Bapak Kakanwil atas waktu yang Bapak sempatkan untuk bisa berkunjung ke Pura dan Sekretariat Parisade Hindu Dharma Indonesia DKI dan Sukaduka Indonesia Hindu Dharma Jakarta Raya. Ini luar biasa. Pada siang hari ini kita kedatangan Bapak Kanwil dan teman-teman dari Kementerian Agama, Agama DKI Jakarta. Terima kasih. Kondisinya seperti ini Pak Kanwil, ya tempatnya ya memang kalau kami sembahyangkan di puranya, ya ini adalah untuk pertemuan-pertemuan persiapan kita di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, dan juga kalau ada tamu-tamu yang mohon dimaklumi kondisinya. Yang kedua, kami akan perkenalkan, karena di sebelah kiri kami ini adalah Bapak Agung. Bapak dulu belum dikenalin. Oh, saya sendiri tidak bagus Yudi Arnawa Pak, dipanggilnya Yudi Pak. Ya, sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Terima kasih Ketua Parisade DKI atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak Kepala Kanwil, Provinsi DKI yang kami hormati, beserta jajarannya, Penghimas DKI yang kami hormati, Parisade DKI yang kami hormati, para ketua Parisade DKI, para ketua Sukaduka Hindu Dharma DKI yang berbahagia, yang kami hormati, Ampura, Jawa Mangku, Kami Meraga Suci, Saremangian Setiap, Mangku Juara, para undangan yang berbahagia yang kami hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya menemani Bapak Ibu untuk bersujud sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada hari yang berbahagia ini, siang ini kita diberikan kesehatan lahir batin dalam rangka Bapak Kanwil ketemu tokoh ya Pak. Ini sebenarnya bukan tokoh, kalau yang tokoh itu yang lanjut usia. Ini anak-anak muda nih. Walaupun umurnya 60 tapi masih muda Pak Kanwil. Jadi anggap ini tokoh muda. Ini apa yang sudah disampaikan tadi dari Pak Dahulu, dari Parisade DKI dan Penghimas. Inilah kondisinya kami. Kalau tidak salah, Bapak kan Februari sudah kesini ya? Baru. Waktu itu gak jadi Pak. Gusmen ya? Dipanggil Gusmen. Oh, sama Pak Gubernur. Waktu itu tahun agung Pak. Waktu tahun ya? Okay. Oh, Dipanggil Gusmen. rencana kita waktu itu Pak Anu sudah ya, sudah sedikit pada saat itu ternyata
adjustment. ada hal yang tidak bisa diingat. Nah, ini kondisi kami yang ada di Jakarta. Kami atas nama Suka Duka Hindu Dharma DKI Jakarta Raya, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir, berkenan datang di tempat kami. Kami memiliki warga se-DKI 5 wilayah. Tadi sudah disampaikan umat kami yang ada di masing-masing wilayah, Pak, kecuali sedikit yang ada di Pulau Seribu. Ya. Kalau di sini sebagian besar di daratan, di Pulau Seribu sebagian kecil, sedikit. Ini kondisi kami yang ada di sini. Namun izin Pak Panwil, di DKI ini kami mengurus tempat ibadah sebanyak 13, Pak. 13 tempat ibadah dan satu lagi tempat namanya pemakaman kalau di tempat Muslim, tapi tempat kami namanya tempat kremasi. Jadi 13 tempat ibadah itu 5 di Jakarta Selatan, 4 di Jakarta Timur, 2 di Jakarta Utara, 1 di Jakarta Pusat, 1 di Jakarta Barat. Jadi 13. Terakhir di Universitas Pancasila. Jadi satu-satunya universitas memiliki tempat ibadah, ada 6 tempat ibadah. Dan saya sangat antusias, sangat apresiasi sekali ada Universitas Pak Sus membangun tempat ibadah. Jadi mestinya ini mohon izin nih Pak Kanwil, seyogianya semua universitas negeri mestinya punya tempat ibadah semua agama. Kalau kita bicara NKRI, tapi sudah dipelopori oleh Universitas Pancasila dan juga Universitas 11 Maret dan Universitas Sudirman dan Universitas yang ada di Sumedang, PDN. Mestinya universitas yang ada di Jakarta, dan universitas negeri, seyogianya. Ini kami juga sudah pernah ketemu Pak Menteri. Kami meminta ada tempat ibadah di UI, Pak Kanwil. Jadi masih dalam negosiasi. Nggak tahu juga, UI sudah kebanyakan masuk kadrun, jadi agak susah juga. Ya, luar biasa nih. Kami juga menyadari ternyata perkembangan kadrun luar biasa. Nah ini Pak Kanwil, kondisi kami yang ada di Jakarta, umat kami secara statistik itu adalah 85.000 di BPS-nya. Tapi di lapangan mungkin berubah-ubah karena maklum Pak Kanwil, orang Bali di Jakarta ini nomaden, banyak yang ya. Dan urbanisasi ya. Jadi yang mengurus tempat ibadahnya adalah seperti begini kondisinya. Yang paling besar tempat ibadah yang di Jakarta adalah seperti di sini ya, di Rawamangun, terus juga ada di Alim, ada juga di Jantung dan di Pura Dalam Cilincing. Ini termasuk tempat ibadah yang strategis ya, di tengah kota. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak hadir di sini kami diberikan pencerahan supaya kalau menurut kami, kalau umat Hindu itu mungkin sangat berbeda, belum pernah membuat perpecahan, artinya belum pernah membuat radikal. Walaupun ada radikal kecil-kecil itu kan ya buat pemanis, tapi yang nama radikal benar tidak ada. Kami selalu kompak ya Pak Kanwil untuk kami di Jakarta. Nah mudah-mudahan, apalagi tadi disinggung ada tahun 2024 ya, terus ya kita di umat Hindu selalu kompak, apapun kondisinya, siapapun pemerintahnya ya kita harus mengikuti. Tapi intinya adalah NKRI itu adalah final buat kita, buat kami ya Pak Kanwil ya. Tidak ada lain selain itu. Kalau ada umpamanya kadrun kecil ya bisa. Kalau ada, saya yakin tidak ada. Ini karena kami sudah belasan tahun untuk mengurusnya ini Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Pak Kanwil yang menghormati kepada jajarannya.
lanjut apalagi akan menjalankan ibadah. Ya, semoga bisa lancar dan semoga bisa kembali lagi dan bisa kembali sesuai dengan kondisi yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari dengan Om Santi, Om Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Wite Tunten. Hari ini saya merasa bahagia bisa ketemu dengan Ketua PHDI Pak Ida Bagus Yudi, kemudian juga ketemu dengan Pak Agung Putra. Pak. Oh iya, sorry. Pak Made, mohon maaf Pak Made. Made Sudarta selaku Ketua STHD dan sekretarisnya Pak Agung Putra. Kemudian juga seluruh pengurus SDHD se-DKI. Jujur hari ini saya merasa bahagia dan tersanjung melihat kekompakan yang dijalin oleh PHDI dan SDHD. Semua hadir dari perwakilan Jakarta Barat, Pusat. Hanya Kepulauan Seribu mungkin yang tidak hadir. Tidak punya, Pak. Tidak ada. Tidak. Seandainya saya paham dari awal dihadiri ini, saya akan ajak juga seluruh Kemenag yang ada di DKI. Saya hari ini pun ditemani oleh makhluk gaib, Pak. Mantap nggak? Makhluk gaib yang saya sebut sahabat religi. Nah, sahabat religi adanya di sana gitu. Jadi saya harus menyapa sahabat religi walaupun tidak kelihatan tapi ada gitu. Baik. Ini sebuah keinginan kami sejauh hari ingin silaturahmi dengan seluruh para tokoh agama termasuk PHDI. Sebetulnya kemarin juga saya sudah waktu acara tabur itu saya sudah siapkan topi kayak begini, sudah siapkan termasuk sarungnya. Dilalahnya saya dipanggil Gus Menteri, ada tugas dari Gus Menteri, jadi saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir. Walaupun ruh saya mungkin adanya di sini waktu itu. Karena apa? Karena ya kami memang dengan para pembimas termasuk Pak Made itu sangat akrab. Keakraban kami tidak hanya ingin terlihat oleh kami di Kanwil Kementerian Agama, tetapi keakraban kami ingin dilihat kepada sahabat religi, juga kepada teman-teman organisasi keagamaan lainnya. Karena itu diawali kami dengan para pembimas melakukan silaturahmi kunjungan ke Imam Besar Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau selaku Imam Besar di Istiqlal sekaligus Imam Besar dunia sebetulnya beliau. Jadi ASEAN pun beliau diangkat sebagai Imam Besar, termasuk kemarin juga beliau baru pulang dari Amerika. Kemudian setelah kami kunjungan ke beliau, kami juga secara keakraban kami dengan para pembimas silaturahmi ke PGI, lanjut setelah dari PGI kami juga silaturahmi ke katedral, kemudian kami silaturahmi ke Walubi, dan hari ini alhamdulillah sempat juga kita hadir di PHDI ini. Kenapa kami lakukan itu? Memang betul kalau disampaikan oleh Ketua PHDI bahwa DKI Jakarta ini akan hajatan akan hajatan pada tahun 2024. Kalau melihat back prestis kemarin, sejarah kemarin di pemilu kada itu sangat terasa bagi kita. Mungkin sampai sekarang pun masih terasa agama itu dipolitisasi. Nah, memang kalau kita melihat kecenderungan di Indonesia, isu yang paling aktual, isu yang paling sangat seksi kaitan dengan agama.
Nah, oleh karena itu kami selaku Kakanwil mempunyai kewajiban untuk bagaimana mengeliminasi kaitan dengan politisasi agama. Sejatinya agama itu harus dijadikan inspirasi, bukan aspirasi. Nah, oleh karenanya kami mencoba untuk menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh agama untuk bagaimana Indonesia ini di DKI khususnya itu kerukunan bisa terjaga. Karena DKI ini merupakan barometer se-Indonesia. Ketika ada persoalan apapun di DKI, itu pasti akan letupannya nasional. Bahkan ada demo misalnya di Bali, ada demo di Sumatera, ada letupan di Sumatera, ada letupan di Bali, demonya tetap di Jakarta. Dan karena Jakarta merupakan barometer. Nah, sehubungan dengan itu, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya Kakanwil DKI Jakarta itu kalau berdasarkan regulasi merupakan kepanjangan dari Menteri Agama dalam hal kebijakan. Nah, oleh karena itu saya mengacu kepada regulasi tersebut. Kita paham bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ketika diminta oleh Bapak Jokowi selaku Presiden membantu dalam pembangunan bidang agama, yang dititik beratkan oleh Bapak Jokowi adalah kerukunan. Bapak Jokowi menyampaikan kerukunan merupakan prasyarat untuk pembangunan SDM dan infrastruktur. Tidak akan mungkin pembangunan SDM dan infrastruktur bisa dicapai jika tidak terpeliharanya kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan output. Maka Bapak Menteri Agama membuat sebuah langkah, yaitu 7 program prioritas. Salah satunya adalah moderasi beragama. Nah, bagaimana cara pandang sikap beragama itu memang yang mengedepankan kepentingan umum demi kemaslahatan umat itu harus dijalankan. Jadi moderasi beragama itu merupakan tahapan untuk mencapai output di kerukunan umat beragama. Karena kita paham DKI Jakarta itu kan tadi disampaikan oleh Pak Made, datanya beda antara malam dengan pagi. Kalau malam itu bisa 15 juta, tapi kalau malam ya 9 juta. Karena ya pagi ya balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Bekasi, balik lagi ke Tangerang. Yang asli yang malam sebetulnya. Ibu malam atau siang, Bu? Siang malam. Siang malam. Tinggalnya di Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Tunggu panggilan. Baik. Jadi sejatinya di samping program moderasi beragama, Menteri Agama juga mencanangkan di tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Nah, untuk mencapai tahun toleransi tentunya kami di Kanwil Kementerian Agama tidak hanya diam, tetapi kami juga melakukan berbagai kegiatan, entah itu kami melakukan TOT, Training of Trainer untuk moderasi beragama, kemudian kami juga kepada para penyuluh, kepada para sekolah, kami mencoba untuk bagaimana mindset dalam beragama itu berbasis kepada NKRI, berbasis kepada Pancasila, sehingga siapapun orang beragama apapun itu akan saling dihargai. Karena moderasi beragama sejatinya itu bukan agamanya yang dimoderatkan, karena agama itu semuanya sudah moderat, tetapi cara pandang umatnya dalam hal beragama dan menghargai keragaman beragama ini memang sangat penting dan tidak mudah. Karena di DKI itu anggaplah misalnya di DKI itu agama itu kan tidak 6. Kalau dulu mungkin kita waktu masih di sekolah dasar agama ada berapa? 6 gitu. Tapi kan nyatanya ya tidak 6 di DKI sendiri.
dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sikh. Pernah dengar Sikh ya? Agama Sikh, agama Tao, Zoroaster, Bahai, kemudian juga Yahudi, banyak. Enggak, agama yang diakui 6. Nah, kata-kata diakui sebetulnya sudah tidak ada. Indonesia, pemerintahnya tidak punya kompetensi untuk mengakui atau menyetempel sebuah agama. Dulu diksi atau narasi kata diakui itu ada di Undang-Undang Nomor 23 terkait dengan Adminduk. Tetapi Undang-Undang Adminduk Nomor 23 itu di pasal 47 kalau tidak salah itu sudah judicial review. Jadi kata-kata diakui itu tidak ada. Yang ada di Indonesia ini agama yang diberikan pelayanan atau diberikan layanan. Cantolannya, referensinya kepada Undang-Undang Nomor 1 PNS tahun 1965. Nah, undang-undang ini, Undang-Undang PNS ini memang sejatinya sebagai turunan juga dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, 28 dan sebagainya. Nah, hanya saja itu berhenti pada Undang-Undang PNPS. Karena di Undang PNPS itu turunan di regulasinya itu paling larinya ke PBM. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dianggap oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia itu lemah, sangat lemah, sehingga pemerintah pusat mencoba untuk menaikkan yang tadinya PBM menjadi Perpres, peraturan presiden terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Nah, sesungguhnya Bapak Jokowi pun ini sudah sangat perhatian terhadap kerukunan, terhadap keagamaan. Karena kita paham bahwa Indonesia itu masyarakatnya sangat lekat dengan keagamaan. Walaupun Indonesia bukan negara beragama, tetapi kehidupan masyarakatnya ya sangat lekat. Nah, sehingga pemerintah pun dalam membuat regulasi itu pastilah memuat masalah kearifan yang ada pada agama. Termasuk kita pahami di Indonesia yang namanya hari-hari agama itu pasti merah. Dan itu hanya di Indonesia yang terjadi, tidak terjadi di negara lain. Pengajian, syukuran, kegiatan keagamaan di Indonesia bisa nutup jalan. Bisa nutup jalan, tapi di luar negeri itu nggak bisa untuk bisa menutup jalan. Artinya sejatinya Indonesia ini perhatian pemerintah terhadap agama itu sangat kuat. Ada hal yang saya menarik yang perlu saya sampaikan juga ke teman-teman PHDI ketika kami melakukan kunjungan ke uskup, ke katedral. Di katedral itu Pak Ignatius selaku Romo ya, untuk visi misi katedral itu dia mengambil dari sila 1, sila 2, sila 3, 4, 5 Pancasila. Jadi katedral itu visi misi program di katedral itu dia mengejawantahkan Pancasila. Dari sila 1 diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, kemudian diimplementasi. Sila kedua apa nih? Sila ketiga apa nih? Itu ditafsir menjadi sebuah program-program katedral, yang program-program itu kemudian diimplementasi. Ini kan menarik gitu, menarik karena memang sejatinya program-program keorganisasian kalau kita mengambil dari 5 sila itu akan menjadi sebuah program yang memang sangat menarik. Nah, ini hari ini sebetulnya saya tidak kapasitas saya bukan akan melakukan pembinaan ataupun arahan. Sesungguhnya kami datang ke sini dengan teman-teman ingin arahan juga dari PHDI. Atau kita saling mengarahkan saja. Jadi sebetulnya kami jujur tidak punya nawaitu atau apapun untuk pembinaan ataupun arahan. Sejatinya kami ingin ya bahwa kami di Kanwil dengan para pembina itu sangat guyub. Nah, keguyuban ini
kerukunan ini saya ingin sebar ke semua, terutama ke sahabat religi, untuk bagaimana guyub itu indah, rukun itu indah. Apapun visi misi, ketika kita rukun, ketika kita guyub, itu akan tercapai. Di PHDI misalnya, ketika PHDI menetapkan sebuah program, entah itu di wilayah ataupun di kota, ketika person to personnya terjadi clash, terjadi konflik intern, maka itu visi misi tidak akan tercapai. Saya yakin itu. Jangankan untuk mencapai visi misi yang kita harapkan, ketika kita datang ke kantor saja karena ada konflik intern, malas jadinya. Malas gua ke kantor, ada si itu mah begitu. Nah, tapi di PHDI tidak. Saya melihat keguyuban di luar ekspektasi saya. SDHD ya. SDHD bisa hadir semua dari utara dan lain sebagainya. Makanya kami tadi, waduh, masya Allah, kalau tahu begini kan Kemenag saya bawa semua gitu. Dan ini juga kami berharap, saya juga nanti akan sampaikan ke seluruh kan Kemenag untuk ya ada komunikasi juga, tidak hanya kami yang ada di provinsi, tetapi saya juga minta kan Kemenag aktif juga bisa hadir dengan teman-teman PHDI untuk turun ke bawah juga, Pak. Karena sesungguhnya kalau kita melihat politik di Indonesia pada tataran top leader itu sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Jadi yang masalah sebetulnya di grassroots kan. Nah, karena itulah mungkin nanti Bapak yang ada di Jakarta, yang di kota Jakarta Pusat dan sebagainya, memang sebaiknya ada komunikasi yang interaktif, nah sehingga bisa menggiring umat-umat kita itu dalam satu persepsi, satu kesatuan menjaga NKRI. Kita paham NKRI ini beragam suku, beragam pulau, beragam ideologi, beragam apa lagi ya? Beragam apa lagi kira-kira? Agama, ras, hidung pun beda-beda, Pak. Kok Ibu ketawa sih? Dari hidung beda, dari besar kecil. Saya nggak bilang, Pak. Hah? Kok nggak bilang sih? Enggak, ini hanya gambaran Indonesia gitu. Nah, keragaman ini kalau kita bersatu kan indah gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ketua, Bapak Ida Bagus, sekali lagi kami semua merasa tersanjung bisa hadir di sini dengan kehadiran SDHD dari mulai ketua di DKI Jakarta sampai ke seluruh kota yang ada di Jakarta. Kemudian juga tadi ada sebuah pesan dari Pak Made terkait dengan kehendak untuk bagaimana di seluruh perguruan tinggi nasional itu harus minimal ada rumah ibadah, karena inti untuk memperlihatkan moderasi beragama. Artinya kalau ini tidak dibangun, maka moderasi beragama dalam tanda petik ya kurang sempurna. Ini tentu akan kami sampaikan, tapi saya sampaikan tentunya tidak ke Kementerian Agama, karena Kementerian Agama mungkin tidak dalam tanda petik kapasitasnya. Nanti akan saya sampaikan ke Menko PMK, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, karena kebetulan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi untuk koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dari perspektif pendidikan dan agama. Menko PMK mengkoordinasikan 7 kementerian yang salah satunya misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenpora dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti saya akan minta agar Menko PMK bisa melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk membahas terkait dengan ini. Nah, memang bisa oleh Menteri Agama, tapi Menteri Agama tentunya dia akan pakewuh ketika dia harus berbenturan dengan Kemdikbud. Karena perguruan tinggi ini kan didiktis di Kemdikbudistik itu. Nah, sehingga harus ada yang di atasnya, yaitu Menko PMK.
Nanti kami akan mencoba menyampaikan kepada Menko PMK melalui Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama. Nah, terus di bawahnya juga ada asisten deputi yang membidangi pendidikan dan moderasi beragama. Itu tentunya akan segera kami sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, para tokoh agama, termasuk alhamdulillah ada pemangku juga. Kita betul akan menghadapi hajatan DKI, karena bahasanya hajatan gitu ya. Hajatan. Tadi juga Pak Made sudah di dua-dua ini sudah terasa terkait dengan hoax-hoax yang terus berkembang, dan ini memang hoax ini tidak bisa dibendung. Artinya kita hidup di era industri yang semua orang dapat mudah berselancar masuk ke dunia maya, dan di dunia maya itu maroji ataupun referensinya nggak jelas sih. Karena dari beberapa telaahan hasil penelitian NGO baik luar ataupun dalam, ternyata dunia maya itu tempat bersayam paham-paham radikalisme. Di Kominfo setiap hari itu membredel web-web yang dalam tanda petik dianggap akan merusak kohesi nasional NKRI. Cuman itu memang tidak dipublis. Kalau dipublis pun ya akan, karena hampir tiap hari. Tapi sayang, kita selaku umat beragama, kita dari tokoh-tokoh agama itu nyun sewu, mohon maaf, kita memang agak lalai untuk bisa menghidupi dunia maya. Karena dunia maya itu diisi oleh mereka-mereka yang memang dalam tanda petik mempunyai paham-paham yang bisa merusak NKRI. 2022 banyak hoax, tidak juga hoax, termasuk realita. Misalnya saat sekarang yang isu aktual terkait dengan Khalifah Muslimin sekarang alhamdulillah petugas dari kepolisian dan TNI bekerja sama. Alhamdulillah sekarang gerak cepat, dan ternyata kan anggarannya besar gitu. Di TV itu kan kita bisa melihat kok bisa duitnya dari mana gitu. Ini juga sebuah kekagetan saya. Nah, saya selaku Kakanwil mencoba komunikasi dengan bidang saya yang menangani zakat wakaf, karena di zakat wakaf itu dia mengeluarkan perizinan untuk rekomendasi kotak-kotak amal. Kotak amal pun kemarin sudah ada beberapa yang kami backlist, dan itu dicabut perizinannya karena ternyata di kotak-kotak amal itu digunakan untuk pembiayaan yang justru untuk merusak pemerintahan. Nah, tidak cukup dari situ, bahwa kita paham yang namanya kerukunan itu bukan hanya PIC-nya Kementerian Agama. Tidak mungkin Kementerian Agama sendiri untuk bisa melakukan harmoni dalam keragaman. Yakin itu tidak mampu, bahwa kerukunan harmoni ini merupakan sebuah kewajiban bagi semua individu untuk bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran kita yang memang mengedepankan kasih sayang. Nah, oleh karena itu kami melakukan roadshow tidak hanya ke para tokoh agama, tetapi kami akan lanjut ke ormas-ormas kepemudaan, termasuk ke kampus-kampus, karena ini penting. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kami sudah kenal, itu akan mudah untuk melakukan komunikasi. Saya kenal sekarang dengan Pak Ida. Ke depan saya akan tukeran nomor handphone, bukan tukeran handphonenya. Iyalah Bu, tukeran nomor gitu. Nah, ketika saya sudah kenal, saling menukar nomor handphone. Ketika ada masalah apapun yang terjadi di PHDI, kami akan ikut merasakan dan membantu. Pun demikian, ketika ada kasus apapun, kalau kita sudah kenal, nyaman.
Ketika kita ke pasar, kita kenal seorang tokoh premannya, maka kita aman juga. Itu. Makanya semakin banyak kenalan itu akan semakin baik. Semakin banyak silaturahmi itu akan meminimalisir konflik. Jadi kunci utama di kerukunan adalah silaturahmi. Karena silaturahmi itu akan berlanjut kepada silatul fikri untuk saling tukar menukar pemikiran dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu walaupun seolah-olah ini tidak penting, bagi saya ini anugerah. Bagi saya anugerah, sehingga paling tidak kami dapat menyampaikan pesan dan pesan untuk bagaimana kita bersama menjaga DKI yang kita cintai ini agar tetap rukun, harmoni. Itu mungkin Bapak, sekali lagi saya hadir ke sini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak maksud untuk memberikan arahan, karena saya sudah paham arahnya ke sana kalau keluar. Terus nanti ke pura lah gitu. Itu arahnya. Itu saja mungkin. Atau dari teman-teman pembimas, mumpung kita kumpul, monggo Pak Suwanto silakan, mumpung kita lagi kumpul semua. Dari Buddha monggo menyampaikan. Saya sangat tertarik dengan organisasi yang ada di Hindu, khususnya dengan di sampai hari ini saya tidak pernah mendengar. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar bahwa Hindu itu terpecah. Konteksnya tidak ada lembaga-lembaga yang lain selain BRI. Ini yang membuat saya sangat tertarik dan Ingin mencari rumusnya. Rumusannya apa? iya betul gitu Pak. Jadi masa saya mungkin minta ilmunya, karena di Buddha itu banyak lembaga-lembaga keagamaan Buddha yang mungkin sebentar ada lagi berkembang lain, berkembang terus berkembang. Tetapi di Hindu sampai hari ini saya hanya mendengar satu-satunya yaitu BRI. Ini saya mohon bagaimana kiat-kiatnya, kenapa kok bisa sampai hari ini Hindu sangat bersatu. Saya itu benar, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sastu. Terima kasih atas kesempatannya. Bila memang yang tadi dibawahi apa yang disampaikan Pak Kangge, perjumpaan silaturahmi ini sangat-sangat penting. Mungkin kalau tidak ada ini saya juga hanya lewat saja. Lewat saja mungkin ribuan kali dari depan, tapi tidak pernah masuk, hanya masuk ke parkir bawa Pak Ade. Insya Allah nggak ada yang ngelempar batu sekarang. Aduh, udah kenal. Saya di tinggal terus. Baik, tadi kalau Pak Suwanto tadi, Mas Buddha, kayak Pak Salman, dari nama memang Raja Salman Saudi, tapi saya punya Mas Katolik. Kalau Pak Suwanto tadi kagum bagaimana melihat umat Hindu dan juga secara organisatoris itu bisa utuh satu. Kalau saya dari aspek lain yang saya lihat, yang saya kagum, bagaimana umat Hindu khususnya rumah-rumah ibadah dan juga seperti di Bali sungguh-sungguh membuat suasana lingkungan sekitar itu sangat teduh dan kondusif, sehingga orang yang ada di sana atau datang ke sana sungguh-sungguh bisa menjadi nyaman dan tenang. Dan saya yakin bukan hanya secara simbolik dari upacara ritual, tetapi juga bagaimana semangat spiritualisme agama itu sungguh-sungguh terimplementasi dan memancar dalam kehidupan.
sehingga sangat inklusif dengan yang lain. Maka saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan juga mungkin bisa diseringkan kepada kami. Kalau satu ini Pak Wanto, nah satu daripada sampai seluruh dunia kan satu komando, ya, secara organisatoris. Kalau saya melihat di hidup ini, nah sungguh-sungguh semangat kehidupan keberagaman itu, nah semuanya pasti memancar, tetapi secara kultural itu sungguh-sungguh bisa membuat suasana sehingga semangat moderasi itu dirasakan. Jadi saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa melihat kata bapak saya, hatinya mulia. Saya Dimas Kristen, saya sangat tertarik dengan Ibu Made Mudana. Ya, Bang. Sobat karib ya? Yang benar, Bu. Dan sama kali dengan Pak Kakang sudah membawa kami ke Pura. Belum. Nanti ke sana. Ya, baik, dengan masuk ke juga pastinya bersilaturahmi. Kemarin kami sudah disampaikan, kami sudah langsung dari mulai dengan lima besar Istiqlal, kemudian kita katedral, ke PGI dan Lawal dan saat ini kita berada di HDI. Jadi dengan kali ini kita sering berkomunikasi di rapat mental sama Made. Jadi inilah tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan satu silaturahmi yang sangat harmonis. Jadi keberagaman itu indah. Ketika berbicara pelangi, jika hanya satu warna, itu tidak akan terlihat indah. Ini berbagai macam aliran atau agama, ternyata itu berbeda. Jadi ya, walaupun kami berbeda, inilah yang harus terus kita jalin, kita rangkai, bahkan kita harus bergandengan tangan terus untuk tetap menjaga keharmonisan beragama. Jadi saya selaku Komunitas Kristen di DKI sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kakang. Karena beliaulah yang memiliki ide dan baru pertama, mohon maaf Pak Kandi bukan bermaksud memuji, tapi adalah satu kenyataan bahwa sejak 7 bulan beliau berada di kami DKI, beliau bisa terjun langsung kepada tokoh agama. Jadi sangat luar biasa. Kita bisa close. Tidak. Kong Hucu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebetulnya anak Bontoro. Saya itu paling kecil sendiri tidak ada Bapak itu jadi mulai itu mohon maaf belum lagi. Tadi sudah disampaikan semua oleh Bapak Kanwil, oleh seluruhnya Bupati dan Bapak Dimas. Di sini kita cuma melengkapi saja. Di sini Indra itu membantu Pak Kanwil Bapak. Dia di bagian kerukunan itu sertifikat itu salah satu guru saya ya Pak Kanwil, Pak Bistu dan Ibu dan Bapak Demokrasi salah satu guru saya membimbing dan mengajari saya dalam kerukunan. Mohon izin Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan semua bahwa
hubungan dan keberagaman ini menjadikan satu kesatuan. Ketika semua keberagaman dan ada dipilih dengan sempurna, maka semuanya itu akan terlihat setara dan tidak dimanapun akan diadakan dan hukum asing ayo tetap kemarin tahun dari orang Jawa. Karena orang Jawa Pak. Jadi Orang Jawa, Bapak? Oh. Jadi mau gitu. Jadi ketika kerukunan itu dibangun bersama, dari itu pemerintah dalam hal ini salah satunya dari Kementerian Agama pun juga Jakarta dan juga dari lembaga-lembaga keagamaan dalam hal ini di sini yaitu dengan PHDI. PHDI di sini membawa ada tokoh-tokoh agamanya dan ada umat-umat yang ada di bawah. Jadi di sini PHDI dan umat agama yang ada di DKI ini mempunyai kontribusi yang positif dan besar kontribusinya untuk turut serta dalam merawat dan memupuk dan memperkuat kerumunan yang ada di wilayah DKI. Jadi itu ketika semuanya tokoh agama bisa memberikan pemahaman semua kepada umat-umat yang ada di bawahnya, bagaimana kerukunan yang ada, bagaimana merawat kerukunan, dan bagaimana karena kita merupakan keberagaman seluruh agama ada di Indonesia, khususnya di DKI ini, baik yang 6 maupun yang di luar itu. Nah, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini akan menjadikan hal yang indah di DKI ini dan dapat menciptakan kerukunan yang lebih indah lagi. Amin. Jadi kami berharap antara di institusi pemerintah dan tokoh-tokoh agama dalam hal ini PHDI dan tokoh-tokoh agama yang lainnya dan Islam, Kristen, Katolik dan dari Buddha semua satu kesatuan dibikai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bimas Katolik ya, Pak Salman. Ya, terus Pak Manto tadi. Ini terlalu menyanjung Hindu, nggak boleh. Bapaknya dulu perboleh. Nggak boleh menyanjung, Bapak beritahu aja sih. Bapak jadi pemimpin Hindu. Beda kan? Ya itulah aneh Pak. Ibaratnya rumput sebelah nanti lebih hijau. Ya, kalau saya lihatnya sih, tapi kadang-kadang rumput di dalam rumah tangga rumput itu aja sih. Itu Pak Salman. Suatu bukti Bapak nggak boleh menyanjung itu, buktinya Bapak sudah realisasi ada jalannya ada Pak Banteng. Kita di sini. Kan nggak mungkin Bapak menyanjung kami. Kami lah menyanjung Bapak. Gitu. Ya maaf ya Pak, pekan dulu ya. Ini interview dulu Pak. Pak Kanwil perlu kami sampaikan bahwa kami di Jakarta ini ada tripartit ya. Kami dari suku-suku DKI-nya, beliau dari PADI DKI-nya, Pak Madir pembimasnya. Ketiga ini tidak bisa, belum bisa terpisah Pak. Nah itu kelebihannya, belum bisa terpisah karena masing-masing punya tugas. Dari Parisade DKI itu membuat Bisamo, aturan dan tata tertib Soyodian seperti itu. Yang melaksanakan Bisamonya, patuanya, tata tertibnya adalah kami SDAD DKI karena mempunyai umat di Jakarta, ngurusin umatnya sama tempat ibadahnya. Apapun tempat ibadahnya, kondisinya apapun, nah itu pembimas. Pembimas tugasnya mencari duit untuk membangun umatnya, untuk SDM-nya supaya bisa lebih baik. Gitu. Itu Pak, kira-kira itu Pak Kanwil. Ini terus terang benar ini kita bertiga ini kalau boleh ya bantuannya. Daripada dia tidak dapat bantuan kan, nah itu bantuannya melalui Pak Ade, Pak Mas, karena kalau di sini Itu berarti jujur. iya. Pak, kalau Katolik sudah jelas dapat bantuannya besar. Ya, sudah di Banteng bantuannya besar benar, katedralnya. Ya pertamanya, ya.
Mohon izin Pak. Saya ini selalu saya contohkan ketika saya ke Sumatera Utara, khususnya untuk konteks pariwisata dan Toba. Kebetulan saya cukup aktif. Bagaimana kita bisa belajar Danau Toba yang masyarakat Kristiani itu, tetapi karakternya itu sangat berbeda dengan Bali. Bali dengan situasi kegawanan yang begitu kuat, itu bisa membuat wisatawan itu begitu nyaman sehingga devisa negara itu nambah. Beda dengan Pulau Batak. Kita tanya di mana hotel ini? Oh sana. Jadi ini tulus Pak. Tidak ada tulus berlihat. Jujur bener. Pak, Batak sama Bali itu sama. Bali G. Ya, Batak itu Bali G. Nah, Bali itu Bali AG. Sama-sama. Kalau Batak itu benar-benar Batak, kalau Bali itu Batalia. Jadi sama. Ya. Mohon maaf ini intermezzo. Jangan dicatat ya. Itu Pak Kanwil, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bukan ini hari yang terakhir kita silaturahim. Nah ini pertama memang saya berikan sama Ibu tadi memang saya juga baru kali ini ketemu Kanwil. Panjang saya ada di Jakarta, Kanwilnya bertatap muka lah. Kan di lintas agama itu ada FKUD, ada kebangsaan, ada pembaruan kebangsaan, itu juga ada. Forum pembaruan kebangsaan itu dari berbagai etnis itu ada. Jadi sering itu semua. Nah ini luar biasa nih. Pak Kanwil pertama di seluruh DKI sepanjang saya ketahui. Saya juga cukup lama Pak di DKI Pak, 40 tahun lebih. Baru kali ini Kanwilnya tatap muka dengan tokoh Hindu. Terima kasih Pak. Tapi jangan lupa yang tadi. Buntutnya jelek. Bagus, kok jelek sih? Izin tambah. Ya Pak, boleh izin tambahkan sedikit Pak? Boleh, silakan. Nggih, monggo. Pak Wanto, Pak Salman, Pak Bu Lisa, Pak Indra, terima kasih atas pengetahuan Bapak tentang kami dan kegiatan ini sebagian besar orang Bali yang itu Bali sebagai referensi atau view daripada ini. Intinya ya saya kira riak-riak ini pasti ada di mana-mana ya, cuman bagaimana kita mengelolanya agar tidak menjadi satu gelombang yang ya kalau tsunami jangan sampailah terjadi seperti itu. Ya, kita coba kelola karena intinya kita berpegangan pada prinsip tata raya itu yang sangat melekat di kita. Di tataranah ya keselarasan dengan yang di atas, dengan sesama dan dengan alam lingkungan. Semua adalah saudara. Wasudewa Kutumbakam, apalagi dengan ketua matinya itu sudah menyentuh ke yang paling dalam. Itu yang melandasi kami minimal itu yang terus menerus diberikan masukan atau pelajaran dari kami masih kecil. Kemudian satu hulu itu yang penting ya. Siapapun pemimpinnya, meskipun kita tidak setuju atau tidak pilih pada saat pilkada atau pemilu, ya kita harus taat pada guru sesar pemerintah, ya guru yang swadaya itu hanya dididik Tuhan. Guru Rupaka itu adalah orang tua kita, orang tua kami, dan guru pengajian itu kita harus hormat. Tidak boleh kita tidak hormat kepada satu guru itu, karena itu yang membekali kita di dalam menjalani kehidupan ini. Saya kira itu Pak. Makanya kalau mengenai Pura Teduh, karena tempat kami itu terbuka Pak. Tempat kami, persembahyangan kami itu memang terbuka di alam, jadi tidak tertutup. Jadi kami berusahakan melestarikan dengan penghijauan.
menanam pohon, terutama kembang atau bunga yang kita bisa pakai untuk sembahyang sehari-hari. Jadi kita akan mengusahakan karena itu tadi Trihita Karana kita aplikasikan, implementasikan di dalam kehidupan di pura, di rumah maupun di dalam masyarakat. Ya pasti ada aja Pak riaknya, tetapi bagaimana kita bisa memaintain itu untuk tidak menjadi suatu gelombang yang bisa menghancurkan kita sendiri minimal. Kira-kira nih ke Pak Kanwil ini luar biasa, sahabat religinya. Ini merupakan media komunikasi ya Pak ya, yang diciptakan oleh Bapak dan kawan-kawan di Kemenak DKI. Ya mudah-mudahan dengan terus-menerus kita mengedukasi masyarakat, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Gus Menteri bisa terjalin dengan baik, moderasi beragama, toleransi yang tinggi itu kita dapatkan di DKI. Pengalaman pilkada yang lalu itu luar biasa beratnya, dan itu tidak boleh ada terjadi lagi. Itu harapan kami. Sekali lagi matur suwun Pak Kanwil atas kunjungannya, Pak Bimas dari agama selain Hindu. Ya apa yang disampaikan oleh Pak Made memang benar Pak. Kami ini nganya artinya melayani umat yang ada di kita ini sudah cukup lama, dan memang baru kali ini inisiasi itu datang dari Pak Kanwil untuk berkunjung ke masing-masing tempat ibadah yang ada di DKI. Ini suatu hal yang sangat bagus sekali, sudah dicontohkan oleh pimpinan Guru Desa kami. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, mengaplikasikan di dalam kehidupan beragama ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kanwil. Sami-sami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. Sore ini hujan. Tadi sebetulnya saya ingin memperlihatkan ke sahabat religi ada pura di sebelah sana. Tadi saya maunya ke sana biar sahabat religi juga mengenal terkait rumah ibadah dari teman-teman dari Hindu. Tapi sayang hujan. Oleh karenanya mungkin ini sebetulnya isyarat juga, hujan ini isyarat dari Tuhan, Pak Kanwil, supaya bisa balik lagi, ya nanti datang lagi gitu loh. Kalau nggak hujan bisa jadi nggak datang lagi. Karena hujan mudah-mudahan nanti bisa datang lagi. Itu sahabat religi. Harus datang lagi Pak. Harus datang lagi. Makasih ya sahabat religi, sampai ketemu lagi.